keringin dulu. Nanti saya akan kasih tips penggunaan Yamaha Aerox pada saat musim hujan ya teman-teman. Saksikan terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Jangan di skip-skip biar informasi yang saya sampaikan itu tidak ada miss. Oke, seperti ini. Lanjut ke video pada saat saya memberikan tips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya DR Motovlog. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau bikin video tutorial mau cuci motor, tapi apes sesuai juga sih. Tadi udah saya rekam tapi nggak tersimpan teman-teman. Jadi udah disabunin juga motornya. Tadinya mau niat dari awal bikin apa aja yang dipakai, terus cara nyucinya gimana. Jadi saya sekarang mau memberikan tips bagaimana cara mencuci motor Yamaha Aerox pada saat musim hujan ya teman-teman. Pada saat musim hujan. Jadi udah nih alat-alat apa aja nih yang saya pakai. Oke, sebelum lanjut ke video jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar saya memberikan informasi-informasi yang lainnya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke. Jadi tadi udah saya videoin, cuman nggak kesimpan teman-teman. Aduh, suwe. Nah, jadi ini teman-teman, tools yang saya pakai untuk nyuci motor. Biasanya ini saya setiap nyuci saya cuci sendiri. Ini habis hujan juga, makanya saya cuci. Jadi nanti saya juga akan nyisipin tips bagaimana cara menyuci motor Yamaha Aerox pada saat musim hujan teman-teman. Oke, jadi apa aja sih yang saya pakai untuk nyuci motor ini? Yaitu biasanya saya menggunakan nih sabun. Ini bukan sponsor ya teman-teman. Sabun cuci piring, terus lap, nih lap microfiber, nggak tahu microfiber atau apa, yang disarungin ke tangan ya teman-teman. Nah, jadi si sabunnya tuangin sini, semprot pakai air, terus isi air aja. Jadi biar kalau misalkan gak terlalu bukan jahat tuh, biar nggak terlalu nguras sabun juga. Nah, jadi teman-teman seperti ini nih, udah saya sabunin, semuanya udah saya sabunin, tinggal saya bilas saja. Jadi untuk kolong-kolongnya seperti ini, saya lap gitu sampai bersih biar nanti saya simpan. Ini rencananya saya mau simpan sih, karena saya akan berangkat kerja lagi jauh luar kota. Nah, jadi saya mau cuci dulu sampai bersih. Ini saat musim hujan ya teman-teman. Nah, nantikan teman-teman, nanti saya akan buat tips untuk mengatasi saat musim hujan memandikan Yamaha Aerox 155. Nah, teman-teman bisa lihat dulu sendiri. Oke teman-teman, udah dibilas nih, udah bersih, tinggal dikeringin. Tapi biasanya kalau misalkan dikeringin, saya biasanya suka di standar samping teman-teman. Bentar, saya coba standar. Biasanya setelah saya bilas, saya suka di standar sampingin dulu, biar air-air yang menggenang itu turun sedikit-sedikit ya teman-teman. Biar gak turun, jadi kan biasanya suka di standar jangkung gitu kan. Cuman di sini saya kebiasaan saya kalau misalkan habis nyuci sendiri, saya langsung di standar pendek, standar samping gitu teman-teman. Ya fungsinya apa? Tadi biar ada air yang menggenang itu turun sendiri. Oke, saya coba untuk keringin dulu. Nanti saya akan kasih tips penggunaan Yamaha Aerox pada saat musim hujan ya teman-teman. Saksikan terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Jangan di skip-skip biar informasi yang saya sampaikan itu tidak ada miss. Oke, seperti ini. Lanjut ke video pada saat saya memberikan tips. Teman-teman, jadi seperti ini penampakannya ketika sudah dikeringin. Nah, bisa lihat teman-teman. Nah, ada noda nih. Ini kayaknya noda aspal, bisa dihilangin juga sih. Caranya seperti ada yang di video saya. Oke teman-teman, banyak video-video saya tentang tutorial Yamaha Aerox. Teman-teman bisa lihat aja di video-video sebelumnya, di scroll aja ke bawah. Di situ ada beberapa video tentang tutorial Yamaha Aerox 155 sampai ke aksesorisnya ya teman-teman.
sampai ke aksesorisnya seperti apa aja yang dipakai di motor ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini udah bersih nih. Ntar kulitnya aku nyalain dulu. Wah, tuh udah kering. Ini mau saya simpan dalam jangka waktu yang cukup lama ya, teman-teman. Jangka waktu yang lama. Jadi sekarang itu musim hujan ya, teman-teman. Musim hujan, jadi saya akan memberikan tips bagaimana merawat Yamaha Aerox 155 pada saat musim hujan. Pada saat musim hujan seperti apa aja yang dilakukan dan apa aja yang nggak boleh, atau ya minimalisir lah, jangan sampai gitu ya, teman-teman. Oke, jadi sebelum lanjut ke video, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar saya bisa memberikan informasi-informasi yang lainnya. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, teman-teman, jadi untuk tips yang pertama, teman-teman, pada saat musim hujan. Tips yang pertama itu, jadi tips yang pertama pada saat hujan, baik itu hujan ringan atau maupun hujan besar, setelah kena hujan, motor-motor teman-teman itu sebaiknya dicuci atau dibilas sama air ya, teman-teman. Agar apa? Agar nanti tidak berkarat dan tidak menimbulkan flek-flek putih seperti kayak berjamur ya, teman-teman. Kalau misalkan hujan tuh biasanya titik-titik, teman-teman, di sini kayak gini nih, titik-titik. Aduh, di sini nggak ada sih contohnya, karena motor saya ketika habis dicuci itu ketika habis hujan langsung dicuci ya, teman-teman. Jadi itu tips yang pertama ketika motor teman-teman. Oke, jadi seperti itu, teman-teman. Ketika habis hujan gede maupun kecil, cuci ya, teman-teman. Usahakan dicuci setelah kena air hujan. Takutnya nanti ada flek hitam dan juga nanti bisa berkarat. Apalagi teman-teman kalau misalkan masuk ke genangan air yang tinggi gitu kan, terus airnya keruh, itu ya takut aja nanti berkarat ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman. Oke, tips yang kedua, biasanya bang, gimana kalau misalkan saya tuh nggak keburu gitu kan nyucinya, terus habis pulang kerja capek gitu kan. Nah, tips yang kedua, kalau misalkan teman-teman malas buat nyuci, itu bawa ke tukang cuci motor biar dicuci sama tukang cuci motor. Terus yang sebenarnya tipsnya itu, kalau misalkan teman-teman malas buat untuk nyucinya, itu simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari ya, teman-teman. Kalau misalkan habis musim hujan terus terkena trik sinar matahari, itu tidak bagus juga, teman-teman. Nanti kalau misalkan air hujan itu akan cepat menempel dan itu akan susah juga untuk membersihkannya. Jadi kalau misalkan teman-teman malas untuk nyuci, usahakan cuci ke tukang motor, ataupun apabila nggak keburu juga, simpan di tempat yang tidak langsung terkena sinar matahari. Agar kenapa? Agar catnya itu tidak menempel air hujan terus kepanasan. Nah, nanti akan ada flek-flek putih, teman-teman. Itu agak lumayan juga susah untuk membersihkannya, harus pakai formula yang bagus, teman-teman. Terus tips yang ketiga, usahakan teman-teman ketika pada saat musim hujan itu pakai jas hujan. Itu udah pasti sih pakai jas hujan gitu kan, jangan sampai basah-basahan. Tapi yang benarnya kalau misalkan tips dari saya itu, usahakan jangan sampai ketika banjir nih, wah nggak ada alternatif lain nih, atau misalkan jauh untuk muter baliknya. Nah, teman-teman usahakan untuk nunggu surut dulu, jangan sampai air banjir itu diterabas. Oke, mungkin untuk 1-2 kali nggak masalah gitu kan, tapi mungkin akan berefek untuk jangka panjang ya, teman-teman. Apalagi sampai kerendam untuk bagian di sini nih ya, teman-teman, atau kerendam sampai blok air filter sama knalpot. Nah, itu jangan sampai kerendam ya, teman-teman. Ketika teman-teman menghadapi medan banjir, alangkah baiknya teman-teman itu berhenti dulu, tunggu surut dulu, walaupun dipaksa, jangan sampai kerendam sampai ke knalpot. Nah, itu akan berbahaya, teman-teman. Nanti akan terjadi hal-hal yang tidak inginkan.
Nah, jadi usahakan kalau misalkan dapat air banjir atau genangan air yang dalam, kalau misalkan pun itu nggak surut-surut, gimana ya? Susah sih. Tapi kalau misalkan teman-teman udah terlanjur masuk ke genangan air yang agak cukup dalam, usahakan si gasnya itu jangan sampai dibuka tutup. Jadi dianggerkan saja ya teman-teman. Bukan dianggerkan sih, apa ya namanya? Apa ya? Jadi si gasnya itu apa ya namanya? Ditahan teman-teman. Jadi si gasnya itu ditahan, jangan sampai dibuka tutup. Nah, jadi kalau misalkan dibuka tutup itu ada klep yang akan membuka dan menutup gitu kan. Jadi kalau misalkan nggak dibuka tutup, dia akan sendirinya biar nggak air itu masuk ke dalam mesin ya teman-teman. Nah, itu pernah saya alami juga. Alhamdulillah ketika saya masuk genangan air itu pada saat masuk ke genangan air udah terlanjur gitu kan teman-teman. Itu gasnya ditahan jangan sampai dibuka tutup. Nah, itu takutnya ada yang masuk ke dalam mesin. Nah, alhamdulillah punya saya aman, terkendali dan tidak terjadi apa-apa. Nah, itu teman-teman, ada berapa barusan tipsnya? Ada 4 ya teman-teman. Tipsnya ada 4. Terus yang terakhir itu ketika hujan besar teman-teman, atau misalkan hujan kecil juga gitu teman-teman, itu usahakan jangan ngebut-ngebut. Kenapa? Karena air hujan sama ban itu dia agak sedikit mengambang teman-teman. Jadi gripnya itu kepada aspal maupun jalan raya itu nggak terlalu mencengkram. Jadi si ban ini nggak terlalu mencengkram. Akhirnya kalau misalkan banyak terjadi kecelakaan itu, ya mungkin ini menurut pribadi pendapat saya ya teman-teman, itu karena pada saat kecepatan tinggi, pada saat hujan terus belok atau nikung, atau pada saat pengereman itu kurang maksimal. Jadi usahakan ketika saat musim hujan teman-teman jangan terlalu bawa motor teman-teman itu pada kecepatan yang tinggi. Itu bisa menyebabkan kecelakaan juga teman-teman. Karena apa? Bannya itu tidak mencengkram secara seutuhnya ke jalanan. Nah, itu teman-teman, mungkin cukup sekian tips dari saya penggunaan Yamaha Aerox pada saat musim hujan. Apabila ada yang mau ditanyakan atau hal-hal yang perlu saya jelaskan kembali, silahkan berkomentar di kolom komentar ya teman-teman. Itu murni pendapat dan pengalaman saya pribadi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar saya bisa memberikan informasi-informasi yang lainnya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, jadi saya sekarang mau coba untuk menghangatkan atau ngehanetan ya teman-teman. Ngehanetan motor saya. Nih, saya coba hangatkan dulu karena habis dicuci. Oh, herang teman-teman. Oke. Nah, suara setelah dicuci itu seperti ini teman-teman, karena mesinnya dingin. Ini suara mesin. Ini suara knalpot. Nih, saya kasih tunjuk untuk bagian mesin ya teman-teman. Tuh, ada genangan air dan tidak terlalu bersih ya, mohon maaf, itu karena saya sendiri yang nyuci ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar saya bisa memberikan informasi-informasi lainnya. Apabila yang ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya teman-teman. Terima kasih.